Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Filanada Hafizha dengan NPM 205201902, kelas 2F PJKR. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan penerapan kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Maka dari itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat memungkinkan terjadinya prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Sukma Dinata tahun 1997 mengungkapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama, prinsip-prinsip umum yang terdiri dari relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus yang terdiri dari prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Asep Heri Hermawan DKK tahun 2002 mengemukakan 5 prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi kurikulum di antara komponen-komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi peserta didik, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat, relevansi sosiologis. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tepat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang serta didik. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang kelas, maupun antar jenjang dengan jenis pekerjaan. Yang keempat, prinsip efisien, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kelima, prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Prinsip yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum. Yang ke-1 berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Yang kedua, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial, ekonomi, dan gender. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang keempat, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang ketujuh, belajar sepanjang hayat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas apabila ada kekurangan dalam menjelaskan ataupun salah dalam berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.